semua, kali ini kami sedang berada di UMKM Busana Adat yang berlokasi di Banjarkelingkung, Lotunduh, Ubud. Yuk. Baik, sebelumnya kami dari Kampus Alfa Prima ingin melakukan wawancara dengan kakak mengenai usaha kakak. Ya, silakan. Oke. Sebelumnya, kakak dengan atas nama siapa? Baik, kenalin saya Dede dari pemilik usaha ini, yaitu Busana Anyar. Baik, kalau boleh tahu bagaimana sejarah berdirinya Busana Anyar? Oke, jadi saya sendiri memulai bisnis ini dari tanggal 11 Januari tahun 2021. Nah, awalnya tuh kan pada saat new normal. Sebelumnya kan COVID, karena saya nggak ada kegiatan apa-apa dan gabut seorang siswa dan pengen punya penghasilan sendiri juga. Lalu saya memulai jarit-jarit udang ke teman-teman, disuruh jarit, saya jarit ke sana gitu. Habis itu kenapa sih nggak kepikiran buat stok juga untuk kelengkapan kayak kemeja, kamen. Habis itu saya tuh ngambil istilahnya minjem lah, dropship di salah satu toko teman dekat sini juga. Dan itu juga nggak di tempat ini. Awalnya tuh di depan dapur. Kesana orang-orang kesana nunggu jarit udang kayak gitu. Habis itu baru tahun 2022 akhir, kurang lebih di bulan September, baru saya pindah ke sini. Dan ini tuh bekas kamar awalnya, baru pindah ke sini dan buat tempat-tempat ini juga baru nambah-nambah stok dan lainnya kayak gitu. Kalau boleh tahu, kenapa kakak lebih memilih pindah ke sini daripada membuat toko? Jadi karena saya juga punya kesibukan selain ini, yaitu seorang mahasiswa juga. Makanya saya mending pindah ke sini aja, karena kan kalau buat toko juga modalnya lumayan, harus mencari karyawan dan kayaknya belum bisa konsisten untuk bukanya seperti itu. Jadi kalau di sini kan saya bisa sambil buat tugas misalnya di rumah, kalau ada yang datang saya samperin ke sini gitu, atau saya mungkin buat tugas di sini juga bisa gitu. Dari perjalanan bisnis kakak, bagaimana proses pengadaan barang yang ada di toko kakak? Jadi pengadaan barang yang kayak gimana maksudnya itu? Apakah kakak memproduksi sendiri atau bagaimana? Jadi ada beberapa item yang saya produksi sendiri dan juga ada beberapa yang saya ngambil di distributor. Seperti udang itu saya produksi sendiri, tapi kayaknya ngambil di salah satu produsen kain juga. Dan seperti saput kayak gini, saya langsung juga ngambil di distributor kayak gitu. Dan gimana sih cara kakak membangun loyalitas pelanggan di toko ini? Yang pastinya saya harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Ya, contohnya seperti kayak misalnya ke sini kan beli udang. Kebanyakan orang biasanya ke sini beli udang karena suka bentuknya, karena bisa request, dan mungkin barang-barang di sini tuh sesuai namanya, yaitu Busana Anyar, dan produknya juga anyar-anyar seperti itu. Jadi misal orang tuh ke sini kan bisa request, otomatis apa kesukaan dia tuh bisa mereka request dan kami usahakan biar sesuai keinginan dari customer tersebut. Gimana sih cara kakak mengoptimalkan barang agar tidak kelebihan atau kekurangan stok? Cara saya yaitu dengan meriset pasar dan meriset kalau di Bali itu kan ada namanya rainan kayak gitu, kayak galungan tuh. Kayak misalnya kalau mungkin di 1 bulan ke depan akan ada hari raya galungan, jadi saya akan prepare stok terlebih dahulu. Misal tahun lalu laku 1000 udang kayak gitu, mungkin dari bulan-bulan sebelumnya permintaan pasar tuh lebih meningkat, jadinya saya menambah lagi stok udang dan stok lainnya tuh, misalnya dari sebelumnya 1000 menjadi mungkin 1500 kayak gitu. Dan juga mungkin saya bisa mengajak
seseorang biar nggak kekurangan stok tuh, saya bisa mengajak orang untuk memproduksi udang saya sendiri dan produk-produk lainnya. Baik, dari bisnis yang kakak jalani selama ini, apakah ada risiko dalam menjalankannya dan apa sih solusinya, Kak? Tentunya kalau bisnis pasti ada yang namanya risiko, keuntungan dan kerugian itu udah pasti. Saya ceritakan sedikit, ada beberapa risiko sih sebenarnya, tapi mungkin saya ceritakan cuma satu aja. Kemarin tuh ada setelan orderan seragam dari Scout Truno dari suatu daerah. Pada saat pemesanan tuh mereka mengambil sampel di sini dan dibawa juga ke sana. Saya kasih, nggak, mereka tuh minjem, statusnya minjem, nggak bayar, saya kasih ke sana untuk meningkatkan loyalitas pelanggan juga. Habis itu mereka kan udah deal nih, warnanya kayak gini. Habis itu mereka nggak bilang ke saya bahwa mereka tuh nyari selendang di tempat lain gitu. Itu kan saya pesan ke tukang dan sudah saya tekankan biar warnanya seperti ini, dan saya juga sudah bilang sih ke pelanggannya tuh biar, karena kain tuh nggak bisa sama juga, sama persis, karena pewarnaan tuh bisa beda-beda. Nah, alhasil barang yang datang tuh beda sedikit. Saya sudah bilang ke pelanggannya tuh, mereka udah bilang iya, bahwa nggak apa-apa kok beda sedikit warnanya kayak gitu, nggak apa-apa. Habis itu udah datang, yang beli juga udah datang ke sini, barang udah datang, dibawalah ke tempat, ke daerah tersebut untuk STT-nya tuh. Setelah dicocokkan selendang sama kamarnya tuh beda, karena mereka nggak bilang ke saya bahwa mereka beli selendang, kan jadinya beda tuh, mereka protes lah ke sini. Jadi solusi saya untuk masalah tersebut kayaknya memang agak berat sih, karena jumlah setelan tersebut hampir 300 pieces, dan cara saya yaitu panggil beberapa pemuda di sana yang memang inti-inti dari STT tersebut, biar nggak ada ricuh antara pemudi dan pemudanya tersebut. Saya panggil beberapa, saya ajak ngomong ke sini biar mereka membujuk pemudinya itu biar menerima dari seragam itu. Saya kasih masing-masing orang 100.000 dan juga satu udang itu, agar mereka bisa membujuk pemudi itu, dan hasil diterimalah gitu. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi nih Kak, mengenai bagaimana strategi Kakak dalam menjalankan usaha ini. Berarti strategi saya dari awal berjualan sampai sekarang gitu. Iya. Nah, jadi pada awal saya berjualan tuh saya menggunakan platform WhatsApp, dan audiensnya kan mungkin dari hanya kontak saya, mungkin ada beberapa kontak, mungkin 80 kontak lah, dan tidak bisa berkembang keluar daerah karena dari kontak saya saja. Dan saya memutuskan untuk membuat Instagram biar memperluas jangkauan pasar saya, dan strategi tersebut cukup optimal. Dan lalu saya membuat giveaway untuk memperluas jangkauan pasar saya juga, dan hasil juga bisa menaikkan followers dan meningkatkan penjualan dari busana anyar, dan membuat promosi. Pada dulu tuh saya setiap galungan mengadakan promosi, promo-promo diskon, siapa yang sudah follow saya kasih diskon berapa persen kayak gitu. Lalu di akhir-akhir ini karena TikTok mulai ngebum, di sana banyak orang-orang yang jualan kayak TikTok affiliate kayak gitu tuh, saya memutuskan juga mempromosikan produk saya di sana, yaitu kayak membuat video-video real tutorial kayak gitu, membuat video common. Lalu mungkin ada yang ditanyakan lagi. Lalu bagaimana, apakah ada bekerjasama dengan Shopee? Tentunya ada. Dari pertengahan saya jualan dari 2022 itu saya sudah berjualan di Shopee, kayak mengadakan diskon tuh setiap 11, 12 tuh pasti ada. Fitur gratis ongkir saya bekerja sama dengan Shopee juga,
Dan perkembangan dari bisnis ini tuh juga karena dari Shopee kayak gitu. Udah sih kalau di Shopee kayak gitu. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami. Apakah kami boleh izin untuk mengambil dokumentasi? Oh ya, silakan. Terima kasih Kak ya.